selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tujuan untuk memenuhi tugas matematika ekonomi. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Isoktavia. Saya Nafika Sarmoli Panggabean. Nama saya Putriani. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Definisi pajak. Apa itu pajak? Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Jadi, pajak itu bersifat memaksa untuk semua kalangan. Lalu, apa jenis-jenis pajak? Pajak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga, pajak pertambahan nilai. Dan yang terakhir, pajak proporsional. Ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak itu bersifat memaksa bagi warga negara. Yang kedua, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara. Dan yang ketiga, warga negara tidak langsung mendapatkan imbalannya. Pengaruh pajak terhadap model keseimbangan pasar. Definisi subsidi. Subsidi merupakan lawan atau kebalikan dari pajak. Oleh karena itu, subsidi sering disebut sebagai pajak negatif. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan sering dirumuskan dengan PD sama dengan fungsi Q. Fungsi penawaran atau fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak T per unit dirumuskan PS sama dengan fungsi Q. Fungsi penawaran setelah dikenakan pajak T per unit dapat dirumuskan dengan PST sama dengan fungsi Q ditambah T, yang mana T ini merupakan tax yang dalam bahasa Indonesia diartikan menjadi pajak. Penerimaan pajak total oleh pemerintah dapat dirumuskan T besar sama dengan T kecil dikali QT atau pajak dikali kuantiti setelah pajak. Perlu diingat ya teman-teman, bahwasannya pajak maupun subsidi hanya memengaruhi fungsi penawaran saja. Hanya memengaruhi fungsi penawaran saja. Fungsi permintaannya tidak dipengaruhi. Untuk memahami lebih lanjut lagi, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh PD sama dengan 15 dikurang Q, dan fungsi penawaran PS sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Terhadap produk tersebut dikenakan pajak oleh pemerintah sebesar Rp3 per unit. Pertanyaannya, A. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak? B. Berapa besar penerimaan pajak total oleh pemerintah? C. Berapa besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen? D. Gambarkan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan setelah pajak dalam suatu diagram. Penyelesaian. Dari soal diketahui bahwa PS sama dengan 0,5 Q ditambah 3, PD sama dengan 15 dikurang Q. Nah, untuk mencari keseimbangan pasar tentu saja kita harus tahu nih apa rumus dari cara keseimbangan pasar. Nah, cara keseimbangan pasar itu adalah PD sama dengan PS. Jadi, 15 dikurang Q sama dengan 0,5 Q ditambah 3. Kemudian, variabel Q kita pindahkan ke arah kiri menjadi minus Q dikurang 0,5 Q sama dengan 3 dikurang 15. Min 1,5 Q sama dengan min 12, sehingga diperoleh Q sama dengan 8. Nah, kita kan sudah mengetahui nih berapa kuantiti atau jumlahnya. Untuk memperoleh nilai P atau harga atau price, kita harus mensubstitusikan nilai Q sama dengan 8 ke dalam salah satu persamaan. Di sini saya akan memilih persamaan pada permintaan. PD sama dengan 15 kurang Q. Nah, kita substitusikan nilai Q sama dengan 8 ke dalam persamaan ini. Menjadi P sama dengan 15 kurang 8, sehingga diperoleh hasil sama dengan 7. Jadi, jumlah dan harga keseimbangan pasar sebelum kena pajak itu E sama dengan 8,7. Untuk keseimbangan setelah kena pajak, permintaan setelah pajak itu sama dengan PD sama dengan 15 dikurang Q. Untuk penawaran setelah pajak, PST atau PS setelah pajak sama dengan 0,5 Q ditambah 3 ditambah 3. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pajak itu hanya memengaruhi fungsi penawaran saja. Nah, rumusnya tadi, PST itu sama dengan fungsi Q ditambah pajak. Tadi kan fungsi penawarannya 0,5 Q ditambah 3. Seperti rumus tadi, 0,5 Q ditambah 3 ditambah lagi dengan pajaknya.
pada soal pajak yaitu Rp3. Jadi PST sama dengan 0,5Q ditambah 3 ditambah 3, sehingga PST sama dengan 0,5Q ditambah 6. Nah, setelah mendapatkan persamaan permintaan penawaran, kita buat syarat keseimbangan pasar yaitu PD sama dengan PST. Maka 15 dikurang Q sama dengan 0,5Q ditambah 6. Min 1,5Q sama dengan min 9, sehingga diperoleh kuantiti sama dengan 6. Kemudian, seperti cara tadi, kita harus mensubstitusikan nilai Q sama dengan 6 ke dalam salah satu persamaan. Nah, di sini saya memilih persamaan permintaan yaitu PD sama dengan 15 dikurang Q. Sehingga PD sama dengan 15 dikurang 6 diperoleh hasil P sama dengan 9. Jadi, keseimbangan pasar setelah kena pajak itu ET sama dengan 6,9. Penerimaan pajak total oleh pemerintah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, rumus untuk penerimaan pajak total oleh pemerintah itu yaitu T besar sama dengan T kecil dikali QT, atau besarnya pajak dikali dengan kuantiti setelah pajak. Tadi sudah diketahui bahwasannya pajaknya 3 dan kuantiti setelah pajaknya sudah dicari dan dapatnya 6. Maka penerimaan pajak total oleh pemerintah sama dengan 3 dikali 6 sehingga diperoleh nilai 18. Besarnya beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. TC sama dengan price setelah dikenakan pajak dikurang price sebelum dikenakan pajak dikali kuantiti setelah pajak, sehingga diperoleh hasil 9 dikurang 7 dikali 6 sama dengan 12. Untuk besaran beban pajak yang ditanggung oleh produsen, TP sama dengan penerimaan pajak total oleh pemerintah dikurangi besarnya beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Diperoleh hasil 18 dikurang 12 sama dengan 6. Untuk gambar kurva atau grafik keseimbangan setelah pajaknya bisa dilihat pada video. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Putriani. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu pengaruh subsidi terhadap kesejahteraan. Selanjutnya yaitu rumus pengaruh subsidi terhadap kesejahteraan. Yang pertama, jika fungsi permintaan adalah PD sama dengan fungsi kali Q. Fungsi penawaran sebelum diberi subsidi 1 per unit adalah VS sama dengan fungsi kali Q. Dan fungsi penawaran setelah diberi subsidi 1 per unit adalah VSS sama dengan fungsi kali Q dikurang 1 per unit subsidi. Maka jumlah dan harga keseimbangan fase setelah diberi subsidi diperoleh dengan cara memecahkan persamaan VD sama dengan fungsi kali Q dan VSS sama dengan fungsi kali Q 1 per unit subsidi. Sedangkan jumlah dan harga keseimbangan pasar mula-mula diperoleh dengan cara memecahkan persamaan VD sama dengan fungsi kali Q dan VSS sama dengan fungsi kali Q dikurang 1 subsidi atau 1 per unit subsidi. Pemberian subsidi total oleh pemerintah adalah 1 per unit produk sama dengan subsidi per unit dikali jumlah keseimbangan setelah diberi subsidi. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari contoh soal tersebut, yaitu fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh PD sama dengan 15 dikurang Q dan fungsi penawaran VS sama dengan 0,5Q ditambah 3. Jika pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 1,5 per unit produk, yaitu A. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi? B. Berapa besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah? C. Berapa besar subsidi yang dinikmati oleh konsumen dan produsen? Dan D. Gambarkan dalam suatu diagram. Baiklah, saya akan menyelesaikan soal tersebut. A. Keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah V sama dengan 7 dan Q sama dengan 8. Fungsi penawaran sebelum subsidi VS sama dengan 0,5Q ditambah 3. Fungsi penawaran setelah subsidi VSS sama dengan 0,5Q ditambah 3 dikurang subsidi per unit. Jadi sama dengan 0,5Q ditambah 3 dikurang 1,5
sama dengan 0,5Q ditambah 1,5. Jika PD sama dengan PSS, maka 15 dikurang Q sama dengan 0,5Q ditambah 1,5. Min 1,5Q sama dengan min 13,5. Q sama dengan 9, P sama dengan 15 dikurang 9 sama dengan 6. Jadi keseimbangan setelah subsidi yaitu Q-nya adalah 9, V-nya adalah 6. B. Besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Rumusnya yaitu subsidi 1 per unit sama dengan 1 per unit subsidi dikali jumlah keseimbangan pasar sama dengan 1,5 kali 913,5 sama dengan 1370. C. Besar subsidi yang dinikmati oleh konsumen. SC sama dengan harga sebelum subsidi dikurang harga subsidi dikali unit subsidi. SC sama dengan 7 dikurang 6 dikali 9 sama dengan 9. Besar subsidi yang dinikmati oleh produsen. SP sama dengan besar subsidi yang diberikan pemerintah dikurang besar subsidi yang dinikmati konsumen. SP sama dengan 13,5 dikurang 9 sama dengan 4,5. Dan D. Gambarkan grafiknya. Baiklah, grafik tersebut sudah kami cantumkan di dalam PPT. Bisa kalian lihat dengan sendirinya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan fungsi laba. Fungsi biaya. VC sama dengan K atau biaya tetap sama dengan konstanta. VC sama dengan fungsi Q sama dengan VQ. C sama dengan GQ sama dengan fixed cost ditambah variable cost atau biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan K atau konstanta ditambah VQ. Berikut merupakan gambar grafik dari fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan fungsi laba. Nama saya Novika, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soalnya adalah biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar 20.000, sedangkan biaya variabelnya ditunjukkan oleh persamaan VC sama dengan 100Q. Tunjukkan persamaan dan kurva biaya totalnya. Kemudian, berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang? Kita masuk ke penyelesaiannya. Seperti pada soal, kita tahu bahwa FC sama dengan 20.000 dan VC ditunjukkan dengan persamaan yaitu 100Q. Untuk mencari TC, rumusnya adalah VC ditambah FC. Kita masukkan, jadi diperoleh TC sama dengan 20.000 ditambah 100Q. Nah, untuk menjawab pertanyaan berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang adalah dengan mensubstitusikan 500 ke persamaan TC yang sudah kita dapat sebelumnya. Jadi, TC sama dengan 20.000 ditambah 100Q. Kemudian kita substitusikan 500-nya ke Q. Jadi, 20.000 ditambah 100 dikali 500. Kemudian diperolehlah hasil TC-nya adalah 70.000. Untuk grafiknya, bisa dilihat pada slide berikut. Materi selanjutnya adalah fungsi penerimaan. Penerimaan total atau total revenue adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit barang tersebut. Untuk rumusnya adalah TR sama dengan P dikali Q sama dengan F sama dengan fungsi dari Q. TR adalah total revenue, P adalah price, dan Q adalah quantity. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan Rp200 per unit.
tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan total perusahaan ini. Kemudian, berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 350 unit? Seperti pada slide sebelumnya, kita tahu bahwa rumus untuk mencari total revenue adalah TR sama dengan P dikali Q. Kemudian, kita masukkan TR-nya, karena sebelumnya pada soal Q tidak diketahui, jadi TR sama dengan Q dikali 200. Kemudian dapat TR-nya adalah 200Q. Dan untuk menjawab pertanyaan, berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 350 unit? Caranya adalah dengan mensubstitusikan 350 ke persamaan TR sebelumnya. Persamaan TR sebelumnya kan P 200Q. Jadi kita masukkan 350 ini ke Q. Maka 200 dikali 350. Didapatlah TR-nya adalah 70.000. Kemudian untuk gambar grafiknya bisa dilihat pada slide berikut. Materi selanjutnya adalah fungsi laba. Laba adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan atau pemilik sebuah usaha. Rumus untuk mencari laba adalah P sama dengan TR dikurang TC atau P sama dengan P dikali Q dikurang AC dikali Q, di mana P adalah laba, TR adalah total revenue atau penerimaan total, TC adalah total cost atau biaya total, P adalah price atau harga, Q adalah quantity atau jumlah, dan AC adalah average cost atau biaya rata-rata. Sekian materi dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah dan tindakan mohon dimaafkan. Terima kasih.